Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo penonton-penonton yang berbahagia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai implementasi Google Classroom dalam meningkatkan pembelajaran fisika di SMA maupun MA. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi ini sebagai pemenuhan tugas pengantar teknologi informasi dan komunikasi oleh dosen penengapu yaitu Dr. Andes Alexander Harijanto, MSI MCA. Adapun subbab yang akan saya bahas yaitu pertama pengertian cloud computing, yang kedua contoh cloud computing, yang ketiga pengertian aplikasi Google Classroom, yang keempat dokumentasi Google Classroom dalam pembelajaran, yang kelima tata cara penggunaan Google Classroom, yang keenam kelebihan Google Classroom dalam pembelajaran, dan yang ketujuh kekurangan Google Classroom dalam pembelajaran. Baik, perkenalan terlebih dahulu dengan saya Umi Zaratul Ainia dengan NIM 2202 1010 2016 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B, angkatan 2022. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian cloud computing. Cloud computing ataupun komputasi awan merupakan sebuah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet sumber daya yang dimaksud contohnya aplikasi serta penyimpanan data, server, database, jaringan, dan juga perangkat lunak. Selanjutnya, contoh dari cloud computing sendiri yaitu layanan Google, layanan email seperti Gmail, layanan penyimpanan dan backup data seperti Google Drive dan Dropbox. Perangkat lunak seperti layanan telemedicine dan electronic health record, aplikasi media sosial, layanan streaming video dan juga musik. Nah, contoh cloud computing sendiri dalam bidang pendidikan yaitu Google Docs, email, Google Classroom, Blog, dan Dropbox yang akan membantu sistem pembelajaran. Nah, kan yang saya paparkan itu sendiri judul implementasi Google Classroom dalam pembelajaran fisika di SMA maupun MA. Tetapi Google Classroom itu sendiri berkaitan dengan cloud computing. Nah, Google Classroom itu sendiri merupakan contoh dari cloud computing itu. Oleh karena itu, saya memasukkan pengertian cloud computing dan juga contoh dari cloud computing itu sendiri. Baik, selanjutnya pengertian dari Google Classroom. Google Classroom merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran secara virtual atau kelas maya. Google Classroom merupakan salah satu produk dari Google. Google Classroom sendiri merupakan layanan online gratis untuk sekolah, lembaga non-profit, dan siapapun yang memiliki akun Google itu. Jadi, Google Classroom itu sendiri pembelajaran di mana seorang guru dan seorang murid itu tidak membutuhkan bertemu secara langsung, tidak harus tatap muka. Tetapi, Google Classroom itu sendiri pembelajarannya secara maya, virtual, di mana meskipun seorang muridnya ada di Surabaya dan seorang gurunya ada di Jakarta, itu pun bisa berlangsung. Karena apa? Karena canggihnya elektronik yang ada, seperti Google Classroom itu sendiri memudahkan seorang siswa dan guru untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Kemudian, implementasi dari Google Classroom itu sendiri yaitu mengunggah materi pembelajaran. Menjadi seorang guru, kita memiliki kewajiban untuk memberikan materi kepada seorang siswanya. Jadi, seorang guru tersebut dapat mengunggah materi di dalam classroom dan dapat dibagikan kepada seluruh siswa tanpa terkecuali yang ada di forum kelas tersebut. Kemudian memberikan tugas dan pekerjaan rumah. Seiring berjalannya waktu, sebuah tugas dan pekerjaan rumah itu dapat dikatakan sebuah keharusan untuk melatih seorang siswa tersebut menjadi seseorang yang dapat rajin, dapat melakukan tugasnya dengan baik, seperti itu. Jadi seorang siswa kalau tidak ditekan, kalau tidak diberikan tugas, mereka tidak akan belajar seperti itu. Jadi inisiatif seorang guru maka memberikan tugas dan pekerjaan rumah. Apalagi dalam mata pelajaran fisika, tidak harus seorang siswa itu hanya menguasai mengenai materi saja. Seorang siswa harus menguasai mengenai konsepnya dan juga kita harus
seorang murid itu dalam mata pelajaran fisika itu harus banyak-banyak berlatih agar kita dapat melakukan segala apa ya, dalam segala soal itu kita mudah dalam mengerjakannya, seperti itu. Jadi seorang guru itu dapat memberikan tugas dan pekerjaan rumahnya secara mudah di Google Classroom, maupun media pengumpulannya juga bisa dalam media pengumpulannya juga seorang murid itu mudah untuk mengumpulkannya di media Google Classroom itu. Kemudian forum diskusi. Nah, dalam Google Classroom itu sendiri kita diberikan akses layanan forum diskusi di mana seorang guru dan juga seorang murid dapat diskusi melalui Google Classroom itu sendiri, melalui kita tidak harus bertemu secara tatap muka tuh, kita harus diskusi, tapi kita tidak bisa ketemu. Maka Google Classroom bisa diimplementasikannya. Seperti itu. Kemudian penilaian. Menjadi seorang guru itu tidak lepas dari sebuah penilaian, evaluasi terhadap muridnya. Jadi, seorang guru itu perlunya memberikan penilaian terhadap siswanya, dikarenakan evaluasi apakah seorang siswa itu bisa dalam materi ini, apakah cukup baik nilainya. Nah, dalam Google Classroom, penilaian itu sendiri dapat dilakukan oleh seorang guru ketika setelah memberikan tugas kepada siswanya. Dan nilai tersebut dapat dilihat oleh seorang muridnya di akunnya masing-masing tanpa tidak tersebar. Karena mereka kan mengumpulkannya kan sendiri-sendiri. Nah, di dalam satu forum itu kan tugasnya kan dapat dibagikan dalam satu kelas. Tetapi dalam pengumpulannya itu kita sendiri-sendiri, tidak dijadikan satu dengan satu kelas semuanya pada siswanya. Tetapi kalau di gurunya itu pasti masuknya itu semuanya. Kemudian nilainya itu masuk per nama, seperti itu. Kayak saya Umi Zahratul Ainiyah, maka nilai saya saja yang ada. Nilai teman saya tidak ada di saya, seperti itu. Kemudian kolaborasi. Baik, Google Classroom masih dikatakan belum efektif dalam penggunaannya pada mata pelajaran fisika. Walaupun belum efektif digunakan dalam pembelajaran fisika, siswa tetap dapat memanfaatkan Google Classroom dengan baik untuk mata pelajaran lainnya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Google Classroom itu sendiri tidak efektif dalam pengimplementasiannya dalam mata pelajaran fisika tersebut. Karena apa? Karena mata pelajaran fisika itu sendiri tidak mengenai konsep dan juga materi saja, tidak mengenai contoh soal saja. Tetapi, sebuah mata pelajaran fisika ini memerlukan adanya praktikum. Meskipun dalam era SMA ya, dalam jenjang SMA, tetapi jenjang SMA itu perlu adanya praktikum fisika. Nah, karena praktikum fisika ini memerlukan sebuah rangkaian ataupun alat. Nah, maka Google Classroom ini belum bisa menunjang kegiatan tersebut dengan efektif. Perlunya aplikasi lain yang dinamakan dengan PET. Biasanya PET itu sendiri digunakan pada jenjang SMA maupun perkuliahan untuk menunjang praktikum secara online ataupun daring atau yang disebut dengan kelas maya seperti itu. Kemudian tata cara penggunaan Google Classroom. Kunjungi aplikasi Play Store, kemudian temukan Google Classroom, setelah itu install aplikasi Google Classroom. Nah, seperti tampilan yang sudah terlihat, kemudian, nah yang ada warna hijau, install, itu ditekan. Selanjutnya, siapkan akun Google ataupun Gmail dan klik tambahkan akun. Setelah itu, mengklik tanda plus untuk memulai atau bergabung ke forum kelas. Tanda plus itu sendiri ada di pojok kanan atas, seperti yang saya tampilkan ya. Kemudian buat rincian nama kelas sesuai dengan kotak dialog yang muncul di layar. Untuk nama kelas, bagian, mata pelajaran, maupun ruang itu bebas dipilih atau ditentukan oleh seorang guru untuk membedakan antara kelas 1 dengan kelas lainnya, mata pelajaran 1 dengan mata pelajaran lainnya, seperti itu. Nah, kemudian klik tombol buat dan tunggu sampai proses pembuatan kelas selesai dilakukan oleh sistem Google Classroom. Nah, tombol buat itu sendiri ada di pojok kanan bawah, yang berwarna biru itu bisa ditekan.
seperti yang telah tertampil. Kemudian jika berhasil, maka layar akan langsung menampilkan tampilan kelas online yang baru saja dilihat. Seperti tampilan tersebut. Kemudian, jika ingin mengundang para siswa untuk masuk ke kelas, maka cukup klik kode kelas di bagian bawah fisika, klik salin undangan, dan bagikan link tersebut kepada para siswa. Kelas sudah berhasil dibuat dan pembelajaran daring sudah bisa dimulai. Baik, selanjutnya yaitu membahas mengenai kelebihan dari Google Classroom itu sendiri. Yang pertama yaitu Google Classroom mudah digunakan. Karena Google Classroom itu sendiri memiliki tampilan yang mudah dipahami oleh seorang siswa, meskipun anak SMP itu bisa menggunakan Google Classroom. Karena memang tampilannya itu mudah dipahami dan mudah untuk meskipun dibuat untuk mengumpulkan tugas, menggugah materi, itu mudah gitu digunakannya. Kemudian menghemat waktu, tidak membutuhkan kekuatan sehingga layanan dari Google Classroom itu sendiri kan gratis. Jadi menghemat waktu, tidak ada load terlalu lama gitu. Kemudian fleksibel, terus kemudian berbasis cloud, ramah lingkungan dan juga gratis. Google Classroom ini itu sendiri tidak dipungut biaya dan gratis bagi layanan sekolah. Kemudian kekurangan dari Google Classroom memiliki tampilan yang kurang menarik. Dalam Google Classroom itu sendiri hanya memiliki tampilan mengenai materi, pengumpulan tugas, pemberitahuan tugas, penilaian, seperti itu. Jadi menurut seorang siswa, tampilan seperti itu membosankan karena hanya mengenai sekolah, 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 seperti itu. Kapan nih mainnya kalau setiap hari ada tugas, ada notif nih dari Google Classroom nih, tugas terus gitu kan. Jadi mungkin dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa tampilan dari Google Classroom itu sangat kurang menarik gitu kan. Ya pasti sebagai seorang pernah menjadi seorang siswa, pasti saya juga pernah merasakan bagaimana sih Google Classroom itu harus ada notif gitu. Kenapa? Gitu kan. Seperti itu. Kemudian kesulitan dalam melakukan penilaian pada versi mobile. Nah, apabila menggunakan PC untuk melakukan penilaian itu sendiri dapat dilakukan dengan mudah dan langsung. Namun, ketika menggunakan versi mobile, seseorang akan memerlukan aplikasi tambahan. Seseorang harus mengunduh lebih dahulu aplikasi Google Form. Hal itu pun hanya untuk pilihan ganda saja ya, tidak seluruh hal bisa dilakukan oleh versi mobile maupun PC. Kemudian memiliki integritas yang terbatas. Contohnya saja ketika membuat soal di Google Classroom, hanya dapat terintegrasi dengan Google Form. Hal itu pun hanya dapat ditampilkan oleh mobile. Kemudian untuk aplikasi lainnya belum tersedia. Kemudian bergantung kepada kapasitas Google Drive. Google Classroom sendiri bersinambungan dengan Google Classroom, di mana apapun file yang terkirim pada Google Classroom itu sendiri akan tersimpan kepada Google Drive. Sedangkan Google Drive itu sendiri memiliki kapasitas dari Google-nya itu yaitu sebesar 15 GB. Jadi, kalau misalkan itu penuh, maka ketika akan mengirimkan tugas kepada Google Classroom itu sendiri akan kesulitan, akan terhambat, akan gagal dalam pengunduhan filenya, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dadah.